Berharap ini sesuai dengan target tahun ini 26 nih. Saya minta ini nih pengecoran yang kunci-kunci ini cepat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Pastinya kita berharap senantiasa dalam keadaan sehat. Dan hari ini Senin pagi kita beraktivitas, tentunya mengawali aktivitas terbaik bagi saya hari ini. Teman-teman, hari ini saya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jambi, dimana kami mau ke lokasi yang bertujuan ya seperti kerja Pak Dewan itu sidak gitu kan, pengawasan, kontrol. Dan hari ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena ini waktunya musim penghujan. Jadi kita mau lihat suatu drainase yang katanya ada dalam keadaan berkendala, atau memang mungkin mau dibangun, atau memang mau diservis atau nggak tahu. Pastinya supaya saluran airnya itu berjalan lancar, karena drainase itu sangat penting loh. Kalau tidak ada drainase ya banjir di mana-mana. Nah teman-teman, ini dia Dewan yang membidangi komisinya. Kita sapa-sapa dikit sambil setir mobil sebelum nyampe ke tujuan. Selamat pagi Pak Dewan. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penduduk Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Itu Bang Rusdi. Bang Rusdi apa nih nama aslinya, Bang? Rusdi Wai. Selaku anggota DPR. Nah, tahu nggak teman-teman, satu-satunya ini anggota DPR yang lulus dari partai, mungkin katakan walaupun kecil, tapi wah, satu-satunya anggota DPR yang lulus dari Partai Berkarya. Bayangkan, hebat kan? Berkarya di seluruh Jambi ini cuma satu di Bangko ya? Di mana? Enggak, cuma untuk Provinsi Jambi ada satu. Untuk Provinsi Jambi ada satu ya? Ya, tapi kalau untuk kabupaten kota ada 6. Ada 6. Di Merangin satu, Merangin. di Tanjab Barat satu, di Kota Jambi satu, Sungai Penuh satu, di Muara Bungo ada 2. Muara Bungo 2. Jadi lokasi kita ini kemana tujuan hari ini, Bang? Kita ngecek pekerjaan drainase yang berada di Perumahan Kembar Lestari, perbatasan antara Kota Jambi dan Muara Jambi. Nah, ini kita hampir sampai di jembatannya. Artinya ada pembangunan ya di sini. Ya. Oh, di sini lokasinya, Bang ya. Ya. Artinya kita turun sebentar ini ya. Ya, turun sebentar kita. Oke, kita cek teman-teman ya, bagaimana perkembangan hasil pembangunannya. Cek. Iya. Jadi kita nunggu siapa nih Pak Dewan? Nunggu Pak RT dan Dinas PUPR Provinsi Jambi bagian Cipta Karya. Abang sendirian atau berdua ke sini? Di sini berdua sama sahabat karib saya yang tidak asing lagi, Pak Ipan Wirata. Waduh, Pak Ipan, selamat pagi nih Pak Ipan. Waduh, ini nggak di Muara Jambi, di Kota Jambi juga beraktivitas ini, mengawasi, mengontrol aktivitas apa ya? Kedinasan atau bagaimana ini Pak Ipan? Wewenang anggota DPR provinsi sebenarnya kalau sudah terpilih, itu artinya bisa menangkap aspirasi seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Tapi pada khususnya ini dapil kota, kebetulan saya diajak oleh saudara Pak Rusdi, beliau ngajak saya untuk bagaimana ikut memikirkan. Karena ini saling berhubungan. Ya. Drainase ini akibat banjir ini
satu aliran di hilir ini di Muara Jambi. Oh begitu. Jadi kalau penanganan yang cuman spot-spot, pokoknya kota di spot, Muara Jambi tidak ditangani juga, ini banjir tidak akan tetap akan terjadi banjir gitu. Makanya kami saling koordinasi, mengajak dinas PU khususnya bidang Cipta Karya ya, karena ini udah ditangani oleh Cipta Karya ya, kita ya sama-sama turun. Jadi mau dikontrolnya apa Pak Dewan? Kebetulan Ini daerah kawasan Gunung. udah mulai ada dikerjakan untuk drenase yang rusak-rusak. Pada intinya ini bukan untuk menghilangi banjir, ini proses pertama ini hanya untuk mengurangi budget air sehingga banjirnya tidak terlalu tinggi di daerah sini. Kita kurangi mana yang drenasenya kurang tinggi ditinggikan, mana yang retak yang rusak kita perbaiki, terutama aliran got-got dari rumah warga tidak kita bikin miring mengikuti arus dan tidak numbur gitu. Ya. Nah, di mana kerja? Ya, ya. Oke. Sini kita Sini. Nah, ini salah satu contohnya. Gimana? Salah satu contohnya penampungan airnya kita perbaikin yang rusak. Oh yang itu ya? Ya. Jadi ini drainase kita tinggikan untuk pengencangannya setiap 2,5 meter itu nanti kita kasih cor. Nah, salah satu jadi kiri kanan kita tinggikan sehingga debit air yang mengalir itu tidak tumpah ke jalan-jalan masyarakat. Setidak-tidaknya pada kesempatan ini bisa mengurangi dulu debit air banjir untuk melimpah ke. Jadi dicor kiri kanan itu? Ya, dipasang batu nih. Nanti baru dicor biar pertapaknya. Begitu. Ya. Awalnya seperti itu ya? Awal Semua? seperti sebelah kanan itu. Ini kita tinggikan lebih kurang setengah meter. Setengah meter ke atas ya? Ya, setengah meter ke atas. Mana lagi kita Pak? Ya, makanya kita kalau kebebasan kita terbakar. Itu Pak. Supaya Harus di Pak. Saya ke Provinsi Jambi mau ngecek pekerjaan apa. Gimana Pak pekerjaan? Ada terkendala? Lancar Pak ya. Kira-kira terkejar sebelum akhir Desember ini selesai nih? Ya. Karena kita mengingat Pak kan musim banjir ini, jadi memang ini harus dikejar nih Pak ya. Sudah pasang batu langsung plaster. Ya, nanti cepat dicor, nanti takutnya bulan Desember nih banjir ini terbawa. Makanya dikejar plastik. Nah, dikejar plaster cepat. Dan ini balok-baloknya cepat dipasang besi, dikunci. Ini debit airnya cukup besar di sini nih Pak. Kalau udah cepat digusi nanti ini kontraktornya tekor nih, hanyut dibawa rubuh ini semua nih. Ini debit airnya tinggi sini. Makanya dikejar plastik dulu. Kejar plaster cepat langsung dicor ini Pak. Iya, Karena dengan adanya pengecoran ini jadi batunya kita kunci semua. Kunci galau gitu kan. Nanti kita minta kontraktornya Pak. Kerjanya kalau bisa cepat. Jangan yang seperti biasa jam 4:30 pulang karena waktu ini Pak. Iya, ngejar waktu. Ngejar waktu kita. Tapi ingat juga Pak ya, walaupun kita ngejar waktu, kerja tetap rapi, bersih dan kuat. Kontraktor ini siapa? Tapi pengawasnya Pak? Pengawas dari perusahaan. Iya. Oh dari PU. Dari perusahaan. Pak ininya mana Pak RT-nya?
Jadi ini ya, Mas. Mana Mas? Coba. Jadi ini yang gunanya untuk ngecor kalau per 2 meter ya. Iya, belum. Sudah berapa hari mulai kerja? Ini 2 minggu loh 2 minggu ya. menggali nasi itu. Target kita sampai tanggal berapa? Terakhir kontraknya tanggal 26. 26 ya. Terakhir kontrak. Jadi memang dengan waktu yang cukup singkat ini kami sebagai pengawasan berharap sama yang kontraktornya tanggal 26 harus selesai karena memang akhir juga penagihan akhir bulan ini juga kan. Berapa orang tenaga kerja yang kita pakai ini? 8. 8. Bisa tidak kamu tambah ini? Karena jarak 2 minggu lagi kita takut tidak terkejar. Kita minta tambah orangnya untuk bagian mungkin pengecoran tiang-tiang ini. Oh, ya, bisa. Kita khawatir ini bulan Desember musim penghujan. Kalau ini tidak dikunci secepatnya, kita khawatir nanti pas hujan lebat ini bisa dihantamnya. Ini termasuk debit yang paling besar air di sini nih. Nah, kita berharap ini segera cepat dikunci untuk keamanan pekerjaan yang Bapak kerjakan. Jangan sampai nanti hujan lebat ini rubuh Bapak rugi. Mumpung nggak ada hujan ini, mana yang bisa dikunci-kunci dulu. Karena untuk pengunci ini nih, kan posisinya di sini nanti, Iya. ya kan? Nah, kunci dulu batu bata sama batu bata ini secepatnya untuk mengamankan kerjaan kamu yang sudah dilaksanakan segini. Oke, baru guyur terus lagi pasang batunya. Kami rencanakan mulai hari ini kan mau apa? Pasang-pasang besinya ya. Pasang besi-besinya mulai hari ini. Besok kalau bisa mulai cor, usahakan ukuran corannya memang yang Sesuai RAB. sesuai RAB supaya apa? Supaya bisa tahan lama. Dan ini juga kami mau rencanakan mungkin pengeruan dan terus sampai ke ujung akan kita usahakan peninggian, pelebaran agar apa? Agar masyarakat yang berada di perumahan Kembar Lestari ini setidak-tidaknya bisa mengurangi banjir. Yang biasanya hujan setengah hari, banjir bisa sampai 2 hari masyarakat tidak bisa. Mungkin dengan ada peninggian ini kita berharap posisi hujan walaupun banjir cepat surutnya. Jadi masyarakat bisa beraktivitas. Sampaikan kepada pimpinan perusahaan ini, kami berharap betul ini supaya pekerjaan sesuai dengan target tanggal 26 harus selesai. Makanya kami minta kalau bisa ditambah nih tukang kerjanya, minimal tambah 5 orang lagi khusus bagian ngecor gitu. Karena ini juga untuk kepentingan kamu nih. Khawatir hujan-hujan, Bisa kerja. kamu tidak bisa kerja, yang sudah kamu kerjakan dihantam rubuh, kamu berapa ruginya? Itu harus tetap kamu pasang lagi, karena sesuai dengan kontrak sampai selesai dan sesuai RAB. Kalau rugi tidak kamu? Makanya kami minta tambah utangnya. Kalau bisa memang kamu targetkan tidak perlu lembur sampai malam bisa selesai, tidak salah. Tapi kalau kira desak-desak waktu tinggal sedikit lagi, seminggu atau 5 hari lagi belum juga selesai, kejar sampai malam. Kita tidak mau kerjaan ini di akhir Desember masih bekerja. Karena memang ya kami memaklumi juga memang waktunya lu keluar anggarannya kemarin itu memang mepet di akhir November kalau tidak salah. Ya, kita mulai kerja kan mulai dari tanggal 1 kemarin. Hari kami maklumi lah, tapi kami minta bantu nih untuk masyarakat Kembar Lestari ini juga kalau bisa sebelum Desember sudah selesai sesuai dengan target kita tanggal 26. Nah ini Pak RT-nya sini nih, kebetulan beliau adalah Ketua Forum RT Kecamatan Alam Barajau. Kami juga titip pesan sama Forum Ketua RT ini untuk mengawasi pekerjaan ini sesuai standar. Kami berharap jangan ada istilahnya curi-curi bahan lah itu. Tapi ini memang untuk kepentingan masyarakat yang memang ditunggu-tunggu masyarakat daerah
Kembar Lestari ini. Udah tiap tahun lalu banjir daerah sini. Hujan setengah hari banjir. Kita kasihan. Dengan adanya peninggian ini setidaknya kita bisa mengurangi banjir. Kami tahun ini juga membuat perencanaan drainase ini akan kita kerjakan sampai ke hilirnya. Kalau hilirnya tidak kita kerjakan percuma. Hilirnya juga harus sampai ke Sungai Batanghari harus kita kerjakan. Kalau memang itu ada juga kewenangan dari BWWS, Kementerian Pusat, kita akan koordinasi dengan Kementerian Pusat. Ya Pak RT ya. Udah keluar Pak RT? Supaya yang kerja pun bagus, karena itu untuk bermanfaat masyarakat umum. Kami berterima kasih dari Pak Bupati, dari DPR Provinsi, DPRD Provinsi bisa membantu kami di sini di Kembar Lestari sampai ke Namura, Bukempil, Namura. Mudah-mudahan tahun depan berikutnya berlanjut. Insyaallah. Amin. Tadinya ini lurus menumbur arah parit. Sekarang dirubah jalurnya supaya air yang tidak numbur, posisi daripada parit irigasinya dimiringin. Yang lama dirubuhi dan dibuat baru sehingga air yang mengalir dari hulu sana ke arah sana tidak numbur air tapi ngikutin arus, sehingga itu mempercepat debit air arah ke hilirnya. Apa? Hah? Urus ke situ. Dah, rupanya ada anu. Ini mau jalan. Jambi sudah, Bang. Batas ini. Ya, batas ini. Nah, jadi kan gitu, ini posisi hulunya di Muarajambi. Ini juga jadi hambatan. Ini kan di cover mereka lah masyarakat. Harusnya yang lebih tinggi, yang itu ditinggikan, ini ditinggikan. Kayak jembatan gitu ya. Saya bersama staf Bapak, saya melihat pekerjaan drainase yang menjadi tanggung jawab itu di saluran primer, sekunder ya, yang di perumahan Kembar Lestari. Ya, saya minta anggaran APT ini kemarin kan yang murni ini, yang APBDP sekarang ini ditangani di wilayah kota, ya. Padanan yo ini saya nengok pelaksanaannya terhambat. Ini kan hulunya jatuhnya di Kabupaten Muarajambi nih. Ada di masjid, di drainase di daerah sekunder, saluran sekundernya itu dibangun WC. Padahal elevasinya sangat rendah. Itulah hambatan. Jadi untuk itu saya diminta dianggarkan, ya kasih tahu nanti di 6 program di bawah Pak, untuk supaya dianggarkan di APBD perubahan depan. 2022, karena ini tingkat banjirnya sampai ke bahu, itu banyak yang meninggalkan juga banyak anak-anak itu loh. Ada banyak terseret. Di lokasinya di perumahan Kembar Lestari 12 batas kota dengan Kabupaten Muarajambi. Dan saya ini bersama anggota DPR juga Pak Rusdi dari dapil kota.
provinsi Memang juga. salah satunya WC Artinya itu kami dia. harus Itu kemauan yang sinergi. membuang. Karena dampak banjir Pendek kota dia kan? Pendek gara-gara yang di sini tidak ditangani yang di Muara Jambi gitu loh. Sebenarnya sama curang ini kami Yang di Muara yang tua. Halo? nggak mau. Ini baru ini dia. Ada deh dari Cipta Karya mana? Saya ngomong nih Pak Fikri ngomong. Pak Fikri ngomong. Halo, Assalamualaikum Pak Is. Pak Fikri Pak Is. Ya. Ya. Iya Pak, ya kasihnya Pak, ya. Oke. Siap, ya. Ya, siap Pak Is. Siap Pak Is. Ya. Ya, karena ini ya, oke. Ini memang hujan ini Pak. Karena setiap banjir 2 jam mereka banjir. Setiap ada hujan 2 jam banjir. Ya. Bentar. Siap Pak. Ya. Pak Es, ya Pak Es, ya. Ini saya bersama Rusdi nih ya untuk memperjuangkan nanti ya. Ya. Iskandar sekretaris. Ini saya bersama ini kota juga nih Pak Rusdi ngomong juga nih. Sekretaris. Halo, dengan Rusdi, Pak. Ini Oh, iya. Nanti kita ke sana lagi Pak ya. Untuk usulannya Pak. Tolong Depan ada lagi Pak penyebabnya. Kemarin pas waktu kita perubahan kemarin Di kita depan ada lihat penyebabnya kesini. juga kan, yang kemarin saya bilang. Ya Pak ya. Yang Pokoknya pertama, segera Pak. kau buat Ya. konsulan dan koordinasikan dengan ini lengkap nih. Ya. Ya, Kades atau apa nanti buat surat. Ya. Oke ya. Bersedia dibongkar. Ya. Ya. Pernyataan Pak ya. Ini ya, pernyataan bisa dibongkar ya. Pakai materai. Artinya mau dibongkar dipindahkan ke mana ini nanti tanggung jawab lah. Tinggikan lagi saluran Pak. Saluran Ini yang juga kiri. saluran ini Tinggi. tingginya mengikuti ini. Di situ. Jadi yang akan dibongkar di sepanjang ini. Ya, ditinggikan. Jadi hambatan di balai penanganan infrastruktur itu loh. Iya, siap. Awak yang menyampaikan. Nanti saya yang minta tolong kepala balai. Ini, Pak. Ya. Yang Ini posisinya warga Muara Jambi ya, Pak? ya? Iya. Kami apa kota Pak Ya. posisinya Pak. Kemarin itu kan sudah ronde-ronde nih Pak. Ini nak dianu Pak. Ya. Tapi orang tidak setuju Pak. Tuh dibongkar dengan orang-orang nih Pak ya, rombongan sebelah sana Pak ya. Nah ini juga Pak dicongkel-congkel nih Pak. Sudah kami timbun. Nanti kami Pak. perbaikin Bu ini. Nah, makanya ini secara koordinasi semua lah. Ya. Iya Pak. Semua- Bisa jalur semua- air nih Pak itu kan. Ya, pada prinsipnya enggak ada bisa berat sebelah nih. Ya. Iya iya Karena Pak. di sini Maksud kami jalur air dibantu dulu, Pak. sini di sana kena. Ya, Maksud habis. kami jalur Ah. air tuh biar Iya. lewat. Iya, ini paham nih. Ini Sudah. di sekolahnya di situ nih. Iya, saya. Nah, cuman artinya tanpa partisipasi masyarakat, ya tanpa sumbangsi Dukungan ya. masyarakat, dukungan Dukungan. tidak bisa. Ya. Iya Ya kan? Pak. Nah, maka saya selaku anggota DPR, Iya. kami turun berdua nih. Nah, maka kota Yang larang pokoknya sebelah sana, di sebelah sana Pak. 28. kita buat kesepakatan tertulis, ya. Nggak bisa kalau untuk kepentingan bersama harus ada yang ngalah. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saya Bung Idris Bincang Gitu, hari ini hadir bersama warga. Ini ada Bapak Rusdi, selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi. Ini ada Pak Ipan Wirata, selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari, Muara Jambi. Dan ada pihak PU sudah hadir hari ini Ada OPD terkait. dan ada OPD terkait. Sudah hadir hari ini yang mana beliau-beliau selaku DPR ini melakukan sidak di mana drainase yang ada di Kembang Lestari ini informasinya banyak menuai masalah. Tapi hari ini mumpung ada Bapak Dewan-Dewan ini alhamdulillah ini meluruskan permasalahan yang ada. Begitu Pak Dewan ya. Yang tepatnya kolaborasi. Kolaborasi Antara Hulu Muara Jambi dengan Kota. kota. Iya, Harus hadir dua-dua. Iya. harus Dan hadir. harus di pihak OPD harus eksekusinya. Ya. Nah, tapi kita berdasarkan masukan-masukan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya ada yang meninggal, banjir. Sudah tuh banyak yang dirugikan lah. Iya. Makanya kami tidak main-main dan serius untuk supaya Kepala Dinas PU, Pak Gubernur Provinsi Jambi juga harus mendengarin. Betul tak? Benar. Nah, udah. Izin Kando sedikit Bu ya. Nah, Ini mumpung ada hadir ini Ya. PU DPR. Kira-kira Bang sudah ini yang kita lihat secara seksama di sidak. Langkah-langkah apa untuk kedepannya mengentaskan ini Bang? ya langkah-langkah yang jelas pertama kita kan tidak dapat langsung masukan aspirasi masyarakat. Sudah tuh dikaji oleh di OVD Ya. secara teknis bagaimana hulu hilirnya itu lancar. Dan kendalanya itu pertama tadi di adanya bangunan WC Di atas di drainase. atas Drainase saluran
sekunder. Ya. Ini kan saluran sekunder ini menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi. Ya. Nah, kemudian ini kan tidak bisa dibangun tanpa seizin pihak masjid dan masyarakat untuk supaya ini dibongkar. Elevasinya ditinggikan. Tinggikan ya. Nah, dan langkah yang dilakukan oleh Pak anggota DPR dengan anggaran masukan anggaran tadi di kota udah Di- tingkat pertemuan yang intersection yang penumburan itu backwater tadi udah dilakukan. Ya. Nah, tapi kalau perbaikan dilakukan di kota, di Muara Jambi tidak. hulunya tidak, Sama aja. Sama kok. aja dengan bawah. Nah, dan Betul, kemudian betul. box cover yang dibuat oleh masyarakat menyeberangi jalan nih ya. Ini jalan apa nih? Batas ini ya. Batas nih. ya. Batas ini itu juga terlalu rendah. Rendah ya. Kita Nah, tinggikan makanya lagi. kita tinggikan. Ya. Nah, dan salurannya juga rendah, sedimen juga tinggi, Ya. harus dinormalisasi dan dinaikkan elevasi salurannya, dan kemudian boxnya Ditinggikan, ya. ditinggikan. Alhamdulillah nih sama-sama masyarakat nih harus untuk menyetujui. Tanpa partisipasi masyarakat tidak akan terjadi nih. Betul. Nah, itu logika. Artinya tahun depan atau tahun ini juga? Tahun ini ya di APBD perubahan. Ya. Udah, Pak, Jadi ini perubahan udah kita- Enggak, ini kan APBD perubahan tahun 2021. Kami kemarin belum menganggarkan di 2022. Ya, ya. Oh, Tapi gitu. APBD perubahan 2022 mati-matian kami nih. Berjuang. Berjuang. Ya, saya di Panggar, saudara saya di Panggar, saya di Komisi 3, wajib hukumnya. Itu Fardu dia, ain. Ibu. Nah, itu Gimana, loh. Bu? Kira-kira, Bu? Nah, Sudah dengar, Bu? Ya. Terima kasih banyak, Pak. Apa tanggapannya, Bu? Ya memang kalau ada solusinya ya alhamdulillah kan itu Ya. kan. Nah, yo. Ya, jadi mimpi jadi Ya, kenyataan. itu kan. Ya. Nah. Jadi ribut lagi Bu ya. Iya. Iya, Tapi itu. tolong ya. Jadi di pihak PU segera membuat usulan berapa rupiahnya. Ya. Ya, kami Baik. Sedikit lagi pemirsa, ini terkait DPRD kota ya. DPRD Dapil Kota. Dapil Kota. Penyelesaian itu bagaimana, Bang? Drainase yang di depan tadi. Karena waktu yang diberikan kepada pihak kontraktor itu paling lambat tanggal 26. Ya. Jadi kami berharap itu segera dilaksanakan secepatnya. Bila perlu kami minta pada kontraktornya untuk lembur Lembur ya. siang malam. Ya, kami juga mengakuin karena memang anggaran kemarin keluar di akalnya juga di akhir November. Jadi kami minta kinerja dan Ya. orang-orangnya ditambah gitu. Ditambah tadi ya, sesuai Ya. permintaan tadi ya. Supaya lebih cepat. Kenapa? Kalau posisi sekarang ini kita lihat tadi, ketika tidak banjir, kunci-kuncinya belum dipasang. Iya, Pas tadi banjir kita lihat bisa secara hancur bersama. itu tuh. Ya, Makanya bahaya kami minta memang. cepat besok sudah mulai pengecoran. Apalagi ini kunci-kuncinya. tanggal berapa sekarang? Udah hitung hari, Bang. 13. Fikri itu Ya. terpasar dengan umur beton no. Iya, iya betul. Itu kita terbatas dengan umur beton no. Siap, Ya, nanti pas belum umur beton Ya. belum Tumbuh matang air. nang tuh air ya. Betul Ya, itu. ya, ya. Oke, Pak Dewan, Ya. Pak semuanya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ini diselesaikan, Iya, ada iya. solusinya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu 26 ya. Kami berharap ini sesuai dengan target tahun ini 26 nih. Saya minta ini nih pengecoran yang kunci-kunci ini cepat dilaksanakan. Ini hari ini langsung di ini pakai Sanksinya ya. sistem bor ya. Ya. Pakai sistem Bor. bor 20 cm bornya kan, bor dikunci dengan yang di bawah langsung naik atas langsung ini. Kunci ya. Kunci langsung kunci dengan slope atas. Iya. Saya khawatir kalau tidak ada cepat kau kunci banjir ini dibawanya rugi kamu habis. Ya. Nah, karena di sini debit airnya besar nih. Ini langsung ini. Apa tadi tukang kusuruh ini untuk ngambil bor kalau pakai pahat tak kuat. Ada kuat. Ini karena Bor lah, 20 cm dia pakai bor kan lebih Ya, cepat. lebih cepat. Lebih cepat bor habis Alat itu dia lengkap lengkap. Kalau untuk pengecoran itu rencana yang pinggir itu rencana hari Rabu. Itu kan mau sudah disiapin. Hari Rabu itu kan sudah disiapin untuk ini kan hari Rabu direncanakan untuk pengecoran yang ini. Yang iklan mau Ini di atas nanti ada balok ya? Ada balok. Ini kan Pakai besi ya? pakai besi ada, Bang. besi 12. Oh, itu, ya. Di yang tiang ini juga pakai besi 12, Pak. Ya. Udah, tadilah telepon kepala balai didengar oleh Fikri. Beliau kita panggil dari Dinas Kota, Cipta Karya Kota, panggil pengairan Provinsi, panggil dari Cipta Karya Provinsi. Kita berdua rapat di balai. Oke, mantap. Segera ya. Karena tadi kita bagi tugas. Mana yang
kalau penanganan terhadap anak sungai ke Sungai Batanghari, hilirnya itu tanggung jawab BWS. Balai ya, sungai. Jalan yang primer, saluran primer ya itu tanggung jawab balai. Iya. Di sekunder itu tanggung jawab Cipta Karya Provinsi. Iya. Nah, primer itu bisa jadi APBD provinsi, bisa jadi balai kan gitu kan? Betul, ya. Nah, yang kemudian tersier baru dari pihak kota tadi. Betul ya. Kabupaten Muara Jambi dengan kota. Ya. Itu kita rapatkan koordinasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dalam waktu secepat mungkin. Kalau bisa dalam minggu ini kita udah adakan pertemuan. Ya, Pak Rusdi yang sangat pemarah kalau mengenai banjir. mengenai banjir. Dan ini pun banjir itu tidak bisa tolong menolong antara kota dengan Kabupaten Muara Jambi. Ya. Ini juga dinaikkan elevasi salurannya. Nah, kemudian saya minta apalagi problem di perumahan Namuran ini tolong Pak. Jadi problemnya Fikri. sebenarnya ada permasalahan satu, karena ini adalah pertemuan dari saluran yang di atas, yang dari Kota Baru Indah, dan ini yang terendah sebelum menuju ke yang tadi Pak, ke Balasari Pak ya. Nah, jadi permasalahan ini memang kalau kita pelebaran tidak cukup lagi lahan, maka kita lakukan peninggian sama normalisasi sungai. Kemudian satu lagi yang mungkin saya sarankan Pak, karena ini pertemuan dari tadi yang Kota Baru Indah saya bilang, terus dari situ juga ada dari Pematang Gajah Pak. Pematang Gajah. Itu pertemuan juga nanti. Jadi ini memang salurannya harus maksimal dan luasnya sebenarnya lebih luas. Maka saya menyarankan untuk membangun kolam retensi Pak. Kolam retensi. Nah di situ Pak. Coba kita dan masalah kolam retensi itu ada enggak lahan sama warga katanya dulu ini mau dijadikan kolam renang mereka kan. Kenapa enggak kolam retensi aja karena banjir itu kan. Kolam retensi tapi sifatnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ini entar Pak Fikri. Ya. Kalau yang drainasenya kita tinggikan, ininya tidak ini. Ini tinggi Pak, tutup nih. Itu tinggi tutup. Ini usulan ke depannya ini yo. Makanya usulan ke depannya ini. Sekarang Bapak hitungnya jangan salah. Kalau diminta naikkan ini, box covernya juga diangkat. Kita usulkan. Kita minta perumahan pun harus menyediakan fasilitas namanya kolam retensi. Kadesnya di sini. Kades Pematang Gajah kan? Ya. Karena Pak dari yang Kota Baru Indah ke sini juga buangnya. Di atas itu banjir juga besar. Tinggi elevasi. Ini rendah ini. Kami komunikasikan bersama ya di pihak OPD, PU di bidang Cipta Karya. Kita langkah awal ini kita naikkan ini kan, naikkan elevasi. Yang kedua ini tidak bisa dengan mengharapkan drainase ini semua. Kita harus membuat penampungan. Kolam retensi. Kolam retensi ini kan banyak nih tempat penampungan ya. Nah, mampirnya air karena perumahan ini kan artinya mencari tempat lagi nih. Nah, ini bisa nak lokasi ini kita buatkan jadi kolam retensi sekitar ukuran 20 kali 20. 20 kali 20. Ini punya Ibu Pane. Nah, jadi gimana? Developer ini. Nah, jadi gimana? Nah, Yang sebelah sana ya, Bang? Depannya. ini sampai ke jalan sana. Nah, Luas ya. nah, jadi bagaimana? Tapi kalau dia makin bikin tak hancur. Hancur ya. Karena ini yang paling rendah Pak. Paling rendah. Kota Baru kan situ kan. Kalau umpama ditinggikan dia, dibuat perumahan lagi, tenggelam sana. Nah, itu hati-hati untuk Jadi izin. kami surati nanti Bupati sekarang ini, jangan kasihkan izin untuk bangun rumah lagi. Nah, karena harapan ini resapan. Kalau Bapak izinkan ini, banjir. nah ada gunung kita duduk bersama. Tadi saya telepon Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 untuk rapat koordinasi, membagi tugas A, tugas B, tugas C, tugas D. Provinsi, balai, ya kabupaten, kota. Nah, ini Jadi gini Pak, setiap perumahan mau bangun rumah itu kan harus ada tanah pasum. Ya pasumnya. Nah, ya. Tanah pasumnya harus. Nah, Jadi Bapak sebagai balai desa mintalah sama developer ini, sama perumahan Betul. ini, dana pasumnya di sini. Nah, ya. Ini Pak, maaf ngomongin 2006. 2006 kan acak-acakan. Ya. Tanpa dari kantor desa pun dibangun rumah. Wah, mulai ke depan kita udah usah bicara belakang lagi Pak. Minta tanah Kita ke pasumnya. depannya. Nah, betul. Tanah pasumnya. Jadikan Minimal kolam retensi. 20 kayak 20. Ketika ini dibuat KG untuk retensi, bukan sini saja yang bakal Sekarang bisa semua. nak saya telepon ibu tuh. Kan ini juga Karena ada ini dari Pak Desa Rumah namanya dari Pak. Iya. Dari donasi ya, pembuatan Pak dari donasi.
jalan ke ini be, di atas ini tinggi lagi. Ya, ini tinggi kan. Tapi kita lebar ini, ini dibuang nih. Tindik ke sini baru. Aksesnya paling ujung jembatan yang besar. Ujung lagi bu ya? Iya, paling ujung itulah jalan utamanya satu sama itu. Cuman karena ini kami buat akses ke. Oh iya iya kan. Dia bangun di situ nih. Iya. Nah, panggil ada berapa dari situ? Jadi gini ya, Bu RT sama Taris kaget di Kopra tuh supaya buat perumahan itu drainasenya harus besar. Besar, jangan gitu Sudah lagi. tuh minta satu tanah pasumnya disulut ketika banjir masyarakat di sini bisa dievakuasi ke situ dulu untuk sementara. Nah, minta tanah pasumnya di pinggiran sinilah sekitar 1 atau 2 tumbuk untuk mengevakuasi warga sini. Kan datarannya tinggi kan? Titik kumpul bang ya? Titik kumpulnya di Ya. situ. Tolong diminta pasumnya. Sudah itu kalau tidak ada minta pasum. Kalau di sana debit air semua kan pasti lari ke sini nih. Iya. Mereka tidak bakal banjir loh. Enggak. Sini yang bakal sarang. Tenggelam ya? Sekarang udah terasa dampaknya kok. Terasa di sini. Kan ada sungai itu tadi tuh yang saya bilang akses ke masjid. Nah itu. Kalau mereka tidak mau, ya kemana lagi mereka buang air pasti ke sini. Iya memang ya. Nah, Pak. ketika dia buang air ke sini, arah jalan mana yang dibuat no? Tolong Besar lah saluran. cari saluran air yang sini, ini di sebelah sana. Karena dia pasti buang air ke sini. Dia tinggi ya. Minta tanah pasumnya untuk warga evakuasi kalau Titik kumpul lah, titik kumpul. kumpul. Kalau darurat, misal warga banjir, pindahin mereka ke situ kan? Warga tidak tuh dibikin kayak posyandu Pendopo, kayak pendopo gitu. Kemarin Pak pernah Itulah sudah posyandu wacana kita. kan, bincang-bincang dengan Bapak Kebakaran. pengembang kan. Rencana dia ini baru rencana, kata ini baru ini rencana memang mau dibikin tapi katanya di arah belakang sini katanya. Jauh. Yang Kenapa? yang belum kita apa kan. Mau di ujung, mau Iya. di mana, mau di apa, yang penting ada tempat evakuasi Iya. warga sini. Karena di sini yang dampak, sana tidak bakal dampak. Iya, bakal benar, banjir tuh. Pak, iya. Kemarin kan Kita sudah yang bakal- sudah kami apakan juga itu kan masalah ini kan. Memang haruslah ini dari pihak Japana ini perumahan ini jangan langsung ke sungai airnya kan setidaknya ditampung dulu itu. Kemarin sudah pernah bisa tapi belum ada tindak lanjutnya lagi. Kalau memang tidak ada tertampung di situ, ya siapkan Saluran besar. saluran besar, tempat evakuasi. Evakuasi itu pendopo gitu lah. Untuk keluar induk airnya dari sana harus dibesari ke sini. Setidaknya saluran air lah Pak ya. Tapi saluran besar bu sini. harus, Iya. tetap harus besar. Karena dia ada berapa rumah? Wah banyak itu. Banyak itu Pak. Lahannya berapa? Ada 2 hektar. Lebih Oh, 4 besar. 4. Tenggelam sih ibu. Kalau dia Kalau nggak salah saya 4,1. Jadi warga sini ya tanggung jawab ibu sebagai pemimpinnya. Makanya ibu memang harus koordinasi. Kalau enggak ibu bakal dikejar-kejar warga sini terus ibu banjir. Iya, Ibu banjir. pun ada koordinasi sama perumahan baru kan gitu. Ya, Kita lihat kalau Surati Ibu. bilang. Ibu Surati di developernya tembusan DPR. Ah, Siap. Kita tengok tanah pasum. Bu, 3 hari jadi ketua RTB diangkat ibu nih lah kena banjir terus. Iya. Dapur umum terus. Baru 3 hari diangkat. Banjir kritikan rupanya. Yo. Baru 3 hari ya. Iya. Lagi itu banjir Pokoknya itu namanya itu Pak 3 kali. resiko kita Bu Iya. sebagai orang yang dipercaya masyarakat untuk memimpin. Makanya kita harus peduli apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat. Kami DPR Provinsi siap mendukung. Sekarang kita mau lihat tanah pasum yang kira-kira kita bisa buat untuk penampungan debit air banjir, serapan air. Lagi dia tuh. Tambah habis itu. Ini nomor nih. Ada salah dia ibu. Oh ini. Ini salah kita bang. Nah, kalau ditumburin lagi bang. Inilah Pak nih. Nah ini bang saluran kita. Nah itu bagian kiri yang kita mau garap ke depan ya. Oh, pas itu. Nah inilah masalah tuh. Ini katanya tuh di situ longsor bang. Nah itulah longsor. Di sana longsor lagi bang. Agak bang tengok pas ada bagian. Tindian dinding tuh ya. Iya. Karena dia bruk langsung. Itu yang sudut kita tuh kan bagian fil. Jadi mana yuk tanah yang pasum tuh? Inilah Pak maunya. Ah cocok kalau memang Sebelah ini. sini ya. Iya. Ini cocok bu. Ini Itu yang mau diselidikin tuh. Ya itu kita selama ini nggak tahu. cocok di sini direndam Iya. dulu. Dari sini masuk Semua kan? masuk. Jadi penampungan untuk sini Iya. juga bisa, dari kita juga bisa Silakan bu. sebenarnya. Ini macam mana tanahnya bu? Memang betul nih. Saya kemarin kan ke situ bu. Situ udah longsor bu.
dekat Bougainville itu longsor. Iya, kan? iya. Nampak tanah tuh masuk semua ke saluran, jadi saluran jadi pendek. Iya benar, iya. Tanah Itu lumpur dia kikis masuk. tanah lumpur, Pak. Iya. Jadi kan tanah lumpur itu ke sungai semua. Saya tengok, wah ini bangun Javana, ya udahlah. Rumah Javana. Iya, Japan. Jadi Ini salah dia udah nih, numbur nih. Habis nih rumah warga nih bakalnya. Dia mau ikut alur sungai ke situ langsung dia. Ya. Nah, jadi buang langsung sungai ini ikut lari. Kita harus jangan sini sini. Ini numbur ini melimpah sini, Bu. Nah, yang air dari Ibu tidak bisa masuk. benar. Setumbur balik ke sana kalau. Jadi ini khusus untuk yang dari sana. Ngalir Beyo. Yang punya Ini dibuka Ujung ke sana. Sana. Nah, ke ujung situ. Dibuka penurunan tuh ya. Iya, Pak ya. Saluran sudah disiapin ya, Bang. Iya. Bakal ke sini numbur, ya ini balik lagi ya Ibu. Benar. Nah, ini sudah nampak nih ya, salah dia. Jadi Kalau Bu, dia mau coba depan Ibu dulu lah. Lobby ini Bu ya. Iya, Nanti nanti cocok. Pak, saya kasih tahu sama- Tiga perumahan Iya, bisa nih masuk. Bisa. Banjir juga sini ya. Ini kota nih ya. Supaya lagi. Ini langsung bulatin langsung. Setelah saya bilang kan, nah, yang dari rumah tangga aja semua kan masuk sini kalau. Ini enggak ketik drenasinya ada Nah, Ada. dia kita bikin ke sini Bel, langsung semua. Lampung dulu Bang. Karena dia masuk ke sini dulu. Kata orang ini kayak air bah ya. Iya betul. Kebalik airing sana lagi karena numburnya. Ini di sini, terus itu tumbur ya balik itu. Jadi solusinya Kolam retensi ini sudah. retensinya di sini. Bilang sini kan langsung. Nah. Harus itu yang rendah. Ini sebelah ini langsung lah nih. Jadi untuk ngetes ini Yo, itu lurus. ini tidak dibikin drenasi. Ini bikin drainase, kita lurusin ke sini langsung masuk ke kolam. Gitu. Ah, ada usah Yang belok-belok. punya tanah macam Mau dia ini lah. Nanti kalau gini mau. RT 19 kan ya dengan RT 19 kan. mana tis sama. Nah dia nih. Ini tanah siapa, Bang? Ah, dia lah. Nah, katanya langsung be. Jadi biar kan. Turun lewat mana, Bang? Bisa naik. Lagi nih pengen ngobrol sini. Tiga sini. Naik di sana. Tuh, Bade. Kemarin di sana. Di mana? Inilah rumah. Kota Baru Indah R19. Ya betul. Ya, betul kalau abang mau lewat kami kasih besi atasnya waktu jalan. Selebar. Lebar bisa lebar dari itu lagi lah. 2 meter lah. Ini 1,5 kan? 2 meter lah. 2 meter atau 2 meter setengah. Besar itulah. 2,5 meter lah. 2,5 ya, besar itu. Tecor. Posisi Kalau untuk abang lewat jalan kami ke kasih sini, tutup. ya, kita tutup. Intinya untuk mengurangi banjir sini. Rumah Bang banjir enggak kalau apa? Nah, makanya itu biar gak banjir, Bel. Kebalik kan air itu kan? Ke atas kan air itu? Ini air yang dari sana Ah. deras. Kebalik kan? Jadi ini Kebalik kalau. naik airnya. Nah, makanya itu. Air sudah penuh, baru pelan-pelan turun ke bawah. Ya, Yang di situ tuh Pak. Nah, kita buka ini, Bang. Kita jadikan kolam semua sini. Full besar. Ini jadi kolam penampungan sini. 20 kali 20 kali 20. Lurus kan. Itu yang punya tanah siapa? ini punya tanah orang Simpang Puli. Kaplingan ya. Lorong jahit ya. Aku rasa dia juga tidak mungkin bakal bangun Betul, di sini. betul. Nih. Karena memang bangun di Banjir terus. tepi air tidak boleh. Iya. Kita minta be. Iya. Tanah pasungnya. Ya, ada masalah ya. Sudah kasih tahu sama orang tua. Tidak. Ada orang tua ada lagi. Oh, berarti ya Bang lah tanggung jawab berarti ya. Takutnya kaget pas dibangun tahu-tahu keluarga protes, ada boleh boleh ya, jadi masalah barang lah dianggarin kan. Jelas kami tutup atasnya Bang kalau Bang mau jalan kan. Jadi bisa jalan ke sini emang. Ini RT 19. Ya, ini sudah ada 19. Enggak, ini dipasang lagi. Yang di sini mungkin ya. Tutup lah, tutup lah, tutup. Masuk keruan itu Iya. lempar. Iya. Lempar sini
Masih pasang sana Ben. Pasang drainase apa sebelah sini Ben? Drainase udah lewat sini. Kita alihkan tanahnya Bang katanya. Ya, kita luruskan sini langsung masuk di kolam. Ini hilang ya. Ya, luruskan. Kok kita lurus Pak? Dari pagar sana kita luruskan sini. Dari pagar situ ya. Pasti alat. Ya, nyala. Alat kabel. Enak tanahnya lari ke sini. Siapa? Oh, aman. Tinggal nyuruh operator pindah. Ah. Kemarin gitu juga tuh yang ini. Kali di atas alat juga tak bisa lagi dengar dah. Teman apa? Javana tadi kan? Nah, Javana Apa ya? Bikin surat lagi ya. Ini ada proposal saya bawa. Nah, ada sampai ke Javana tuh, rumah Javana. Belum lagi batas apa baru. Harus Bang, tembusi Bang, karena ini nyangkut situ. Bikin Baru lagi. ya. Bikin baru lagi. Kunjungan kami pada hari ini dapat 3 titik lokasi. Yang pertama di daerah perumahan Kembar Lestari, terus sampai ke perumahan Namura, dan terakhir perumahan Borgenpil. Nah, pembangunan kita lakukan secara bertahap karena memang anggaran daripada APBD provinsi memang dibagi-bagi. Untuk 3 perumahan ini cuman dapat sekitar 200. Alhamdulillah pekerjaannya sudah hampir 70%. Kita berharap tanggal 26 ini 3 titik lokasi ini yang kita kunjungi pada hari ini bisa selesai dan bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat. Dan untuk kedepannya kami udah cek lokasi, ada beberapa titik-titik yang harus kita perbaiki drainasenya supaya untuk kedepannya tidak ada lagi banjir di lokasi 3 perumahan ini. Ada termasuk usulan retensi bak penampungan air, sehingga apabila hujan lebat masuk dulu ke kolam retensi. Ketika sudah mulai surut dibuka pintu airnya. Mudah-mudahan ini bisa dapat terlaksana di tahun 2022 sampai 2024. Artinya pembangunan drainase ini untuk menghilangkan banjir atau mengurangi dampak. Untuk saat ini masih mengurangi dampak debit air yang mengakibatkan banjir. Kalau untuk menghilangkan kita tentu perlu bertahap, jangka waktu yang cukup panjang dan anggaran yang cukup besar. Tapi kita bertahap, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Insya Allah sampai 2024 mudah-mudahan banjir dapat teratasi semua. Amin, ya rabbal alamin. Dari PU sendiri, Terima kasih. Ya, jadi kita DPU seperti apa yang dikatakan Bapak Dewan, memang kita bertahap membangun saluran drainase di perumahan tadi yang disebutkan Kembar Lestari, kemudian di Namura, kemudian Bougainville. 3 perumahan ini adalah satu kesatuan dari sistem pengelolaan sistem drainase yang terhubung dengan sungai yang berbatasan kabupaten kota, itu Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Dan insya Allah kedepannya tadi sudah bersama-sama dengan anggota Dewan kita sudah survei titik-titik penyebab dari terjadinya genangan air atau banjir, dan akan diusulkan oleh masing-masing RT Pak ya. Masing-masing RT akan kembali diusulkan dan akan diusahakan oleh Bapak anggota Dewan di tahun depan sama PU. Atas nama masyarakat Bougainville, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, pada Pak Dewan kita yang telah peduli dengan kondisi kami. Mungkin sudah jadi rahasia umum, hujan sedikit aja di Bougainville nih kami sudah hancur lebur lah Pak. Susah lah, air mata darah lah kita ceritakan ya. Tapi mudah-mudahan harapan kami melalui wakil kita di DPR nanti, apabila bisa memperjuangkan aspirasi kita sehingga masyarakat bisa terbebas dari banjir nih. Itu aja, dan terima kasih Pak Dewan.